Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fadlanisa. Saya mahasiswi FISIP Universitas Nasional Prodi Hubungan Internasional. Tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan jurnal ilmiah yang saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah organisasi internasional. Jurnal yang saya buat mengenai peranan Greenpeace dalam mengatasi sampah plastik di dunia menggunakan metode kualitatif. Lingkungan Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap potensi perubahan iklim di dunia. Namun, beberapa tahun silam, keadaan lingkungan Indonesia semakin memburuk. Salah satu faktor yang menyebabkan memperburuknya keadaan lingkungan Indonesia adalah adanya limbah plastik. Maraknya sampah plastik di dunia, terutama di Indonesia, menarik perhatian di dunia internasional, terutama bagi non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat yang menaungi permasalahan lingkungan, yakni Greenpeace. Maka dari itu, organisasi internasional yakni Greenpeace yang berada di Indonesia membuat gerakan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Lingkungan Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap potensi perubahan iklim di dunia. Namun, beberapa tahun silam, keadaan lingkungan Indonesia semakin memburuk. Salah satu yang memperburuk keadaan lingkungan Indonesia adalah disebabkan oleh adanya limbah plastik. Salah satu negara yang menghasilkan sampah plastik terbanyak adalah Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki banyak sektor yang menggunakan plastik sekali pakai secara masif. Salah satu sektor yang menggunakan plastik sekali pakai adalah perusahaan industri, pasar swalayan, pusat perbelanjaan, restoran, atau bahkan warung-warung kecil. Pada saat ini, penggunaan plastik sudah sangat sulit dikendalikan, mengingat banyak masyarakat yang menggunakan plastik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena fungsi dari plastik saja mudah didapatkan, sangat murah dan sangat praktis. Maka dari itu banyak masyarakat yang menggunakan plastik sebagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, di balik kelebihan dan kemudahan dari plastik, sampah plastik yang sudah dibuang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Karena sifat dari plastik saja itu sangat sulit terurai, baik di tanah maupun di perairan dalam kurun waktu 1000 tahun atau bahkan selamanya. Strategi yang digunakan oleh Greenpeace yaitu direct action dan moderate. Strategi direct action yang digunakan oleh Greenpeace adalah berkampanye langsung melalui sosial media atau bahkan langsung berkampanye di jalan. Sedangkan strategi moderate terdapat dua, yaitu scientific report dan lobbying. Scientific report, Greenpeace menerbitkan laporan-laporan penelitian mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh plastik. Sedangkan dengan cara lobbying, Greenpeace langsung bernegosiasi ke pemerintahan dan juga perusahaan agar dari sisi pemerintahan bisa menerbitkan tentang penggunaan dari plastik, dan untuk bernegosiasi ke perusahaan agar perusahaan bisa menurunkan penggunaan plastik. Namun dalam aksi yang dilakukan Greenpeace dengan menggunakan cara lobby ke pemerintah atau perusahaan tidak selalu membuahkan hasil, karena pemerintah berdalih memiliki tata cara dalam menentukan peraturan, dan perusahaan pun mengikuti jalannya pemerintah. Maka dari itu, Greenpeace melakukan direct action berupa kampanye secara langsung maupun media sosial untuk memobilisasi masyarakat untuk mendesak pemerintah agar dapat membuat peraturan yang dapat menyelamatkan lingkungan hidup, dan juga masyarakat pun melakukan aksi langsung dengan cara menanam pohon atau mereboisasi dan juga menerapkan 3R. Dan hasil dari kampanye tersebut menimbulkan gerakan no plastik sekali pakai. Gerakan ini pun mendapat dukungan dari mantan Menteri Perikanan yakni Susi Pujiastuti dan beberapa dari kalangan selebritas tanah air. Kesimpulannya, dari pembahasan yang tadi telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi yang digunakan Greenpeace yakni direct action dan moderate membuahkan beberapa hasil. Hasil yang didapatkan dari strategi moderate yaitu Greenpeace mendapatkan hasil audit dari perusahaan FMCG sehingga dapat dijadikan bahan untuk melakukan direct action. Direct action yang dilakukan oleh Greenpeace
dan beberapa LSM lain berupa berkampanye bersama masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ya, segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.